Atala baru keluar dari kamar mandi. Gosokan handuk di kepalanya terhenti tatkala mata laki-laki itu menangkap sesosok raga berbalut gaun muslim berbahan jatuh, juga sepatu heels sebagai pelengkapnya. Sayang, hei. Atala terpaku bukan karena dress yang cantik itu, melainkan kaki-kaki Khadijah yang begitu lincah berputar-putar dengan heels cantik bling-bling. Mata kecoklatan miliknya kini mengeluarkan kaca-kaca. Bagus kan? Atala mengangguk. Pria itu bergegas memeluk istrinya. Haru. Hari ini benar-benar mengharu biru. Lihatlah, belum keluar dari kamar saja sudah penuh dengan kejutan. Khadijah memberikannya banyak sekali kado-kado indah. Selain kata cinta, ternyata Khadijah sudah pandai memfungsikan kembali kaki-kaki jenjangnya. Atala laki-laki, tapi dia tak bisa menahan untuk tidak meneteskan air bahagia setelah hampir 1 tahun melihat wanita yang dia tabrak duduk di kursi roda bahkan kesulitan saat melakukan apa-apa dengan satu kaki. Kecupan lembut dijatuhkan begitu dalam pada himar nan panjang wanita itu. Atala lantas mengurai pelukan, menatap hangat wajah cantik yang semakin bersinar. Melihat keharuan suaminya, Khadijah membawa ibu jari mungilnya, menyeka air mata yang baru saja terjatuh. Mas nggak lagi mikirin cicilan atau istri simpanan kan? Atala tergelak seketika. Ya Tuhan, bisa-bisanya Khadijah mengkhawatirkan hal-hal konyol seperti itu di saat dirinya tengah mengharu biru. Mas terharu, ya. Atala peluk wanita itu sekali lagi seraya ia menikmati kedamaiannya. Demi apapun di dunia ini, Mas nggak sangka, di umur 21 tahun, Mas sudah punya istri solihah. Khadijah manggut-manggut. Dijah juga. Nggak sangka, bisa punya suami yang kaya raya, tampan, perkasa mengandung sianida. Khadijah tergelak menerima remasan di kedua pipinya. Stop bikin buyar haru biru Mas, ya. Padahal sudah bagus keluar air mata. Khadijah lekas terkikik. Dijah cantik nggak? Cantik banget. Dress kamu, Atala sentuh dress yang tak pernah dia lihat sebelumnya. Ini Dijah beli di pasar malam. Lagi. Khadijah tertawa setelah cubitan di perut mendarat. Aku kasih semua hartaku dan kamu malah beli baju di pasar malam. Bersanda, sayang. Giliran Khadijah yang membuat Atala merona merah oleh cubitan di kedua pipinya. Cie, udah pakai sayang manggilnya. Takut banget fasilitasnya dicabut ya. Kok tahu sih? Khadijah selalu ceria, dan itu semenjak Atala menjadi suaminya. Atala diam membiarkan Khadijah memakaikannya ke meja. Tapi, Memej, bersanda itu, siapanya Marsyanda? Ya. Adik tirinya. Ah Tuhan, ada saja obrolan aneh mereka berdua memang. Celana yang Khadijah ulurkan, Atala tarik dan dipakainya. Atala lantas meraih sepatu yang sudah disiapkan, duduk di sofa demi memakai sepatu sneaker putih bersih tersebut. Di sisinya, Khadijah berjongkok demi membantu suaminya memakai jam tangan. Kamu yakin nggak mau pakai tongkat, Yang? Khadijah mengangguk yakin. Dijah sudah baik-baik saja dari 1 bulan yang lalu. Tapi, memang baru hari ini kasih kejutannya. Jadi sakit yang kemarin itu. Atala tidak lupa kejadian 2 hari lalu, saat Khadijah menangis meminta digendong dari bak mandi. Dan sialnya, Khadijah menyengir ringan di hadapannya. Kadang pura-pura lemah juga baik biar hubungan makin erat. Khadijah mungkin terkesan beralasan, tapi memang benar itu tujuannya berpura-pura. Belajar dari mana? Memet. Ingat bukan mahram, ya. Jadi nggak boleh saling curhat begitu, Atala menegur. Campur aduk yang Atala rasa. Ada bangga, lega, terkadang juga sedih untuk perpisahan-perpisahan yang akan dihadapinya setelah hari ini. Tampan, berharisma, mahasiswa teknik mesin itu melangkah pelan. Semua mata berpusat padanya. Khadijah duduk di kursi penonton menyaksikan dengan haru ketika suaminya mendapat ijazah S1. Bangga sudah jelas. Atala yang cerdas dan memang hanya konsentrasi di bidang yang digelutinya, berhasil menjadi mahasiswa lulusan terbaik di jurusannya tahun ini.
turun dari panggung, berlari memeluk Khadijah yang terisak haru. Tak hanya itu, Fasya dan Gantara juga tidak kalah harunya. "Selamat Broter. Ryan berikan tos ala anak muda untuk Atala. Lulusan terbaik." Ryan tepuk punggung. "Bagus, sekarang sudah boleh nikah lagi, Ark." Injakan Hells runcing Fasya mengenai kaki bungsu. "Kamu bisa nggak sih kalau ngajarin anak itu yang benar, Yan?" tegurnya. "Ngajarin bikin anak bisa." Ryan terkikik. "Astagfirullah." Fasya menggeleng. Entah kapan tidak istighfar. Setahunya setiap bertemu dengan adik bungsu, hati mendadak dongkol. "Deh nikah, yuk." Laki menggoda Shakira dengan cengiran gigi putihnya. "Bang Uci juga lulusan terbaik jurusan IT loh." Shakira menarik sudut bibir. Shakira nggak mau sama yang ada keturunan bulenya, Shakira maunya sama mas-mas kayak papa. Atala menyela. "Laki juga mas-mas, bukan mas Jawa, tapi mas Allah." Khadijah dan Shakira tertawa, sementara laki hanya menarik ujung bibirnya. Di sana, juga ada Raymond, sahabat satu geng yang kemarin sempat ikut balapan ke Kalbar. "Selamat, lah." Raymond peluk Atala, saling memberi dukungan dengan tepukan di masing-masing punggung sahabatnya. Semua orang tampak bahagia, tidak dengan sepasang suami istri yang kini berdiri di sudut tempat. Yah, Dio dan Alessia menatap tidak suka untuk pencapaian Atala. Alessia bahkan harus pergi setelah tak kuat lagi melihat kebahagiaan Khadijah. Dio memang tak pergi. Justru masih penasaran dengan kehidupan sempurna musuhnya. Menyadari tatapan Dio, laki berbisik-bisik di telinga Atala. "Telur asin, lagi cari masalah kayaknya sama kita." Atala mengerling arah Dio. Memang ada saja julukan khusus yang laki sematkan untuk pria bertato. Laki bilang tato Dio seperti cap yang tertempel di telur asin. "Happy graduation day, sayang." Oma Aisyah baru tiba, langsung memeluk cucunya. Di belakang sana, Tante Sanan mengulur kado. "Hari ini Abi masih di Dubai. Jadi nggak bisa datang. Ini Abi cuma titip kado," katanya. Atala menyengir. "Alhamdulillah. Abi emang paling mengerti." Gantara melirik, di mana Atala memang sengaja menggoda ayah yang suka sekali cemburu pada Gus Bahri. "Papa juga yang terbaik." Atala lekas memeluk ayahnya kembali. "Terima kasih warisan otak cerdasnya." Gantara tergelak, memang bangga sekali, tapi Gantara sulit menangis bahkan di saat terharu seperti ini. "Mau ke Al-Azhar?" "Yuaps, Khadijah juga." Atala mengangguk mengiyakannya. Sebelumnya memang tak pernah ada niatan Atala belajar di sekolah keagamaan, tapi, setelah 1 tahun hidup bersama Khadijah, pola pikirnya kian berubah. Sejauh mereka menikah, Khadijah sering sekali bertanya-tanya soal hukum agama dan Atta tak pandai menjawabnya, malahan Atta sering dibuat bingung dengan pertanyaan kritis Khadijah yang ada-ada saja. Dari sanalah, Atala tergerak mendalami keagamaan di Al-Azhar dan dia akan pergi bersama-sama dengan istrinya tentu saja. Awalnya, Khadijah memang berniat kuliah di kampus lokal. Namun, King Miller sempat beri usul agar Khadijah cukup diikutkan les privat saja selama 1 tahun penyembuhan kaki. Alhasil, seluruh keluarga sepakat untuk menunda kuliah Khadijah. Dan, baru tahun ajaran baru inilah, Khadijah diperbolehkan menuntut ilmu bahkan langsung ke Al-Azhar. Semoga setelah tahu banyak aturan-aturan agama dan hak-hak laki-laki, lu nggak tergiur buat nikah lagi, boy. Ryan menegur. "Sayang." Dio mendorong stroller bayinya, pandangan memelas. Di depan sana, Alessia ngeluyur lebih dulu dari pemuda itu. Dio menghela napas. Mata yang tak sengaja melirik Atala dan Khadijah, mendadak stuck terpaku pada sepasang sejoli itu. Detik berikutnya, laki muncul, menepuk bahkan merangkul Dio. "Gue turut prihatin. Mungkin begini balasan dari orang yang suka merebut kebahagiaan orang lain." Dio tak butuh waktu untuk menepis rangkulan sok akrab laki yang tergelak. "Jauh-jauh lo dari gua," ketusnya. Atala menggeleng.
Kalau tidak ayahnya, ya anak bungsunya. Aura keluarga Miller itu kental sekali bikin sebelnya. Ya, baguslah, Dio jadi minggat sekarang. Lu bukan keluarga Miller. Atala tepuk sebelah dadanya. Gantara ofisial, bos. Senggol dong. Cuy. Laki mual bahkan ingin muntah mendengar itu. Gantara mana punya watak sombong begitu. Tukasnya. Atala tak peduli, laki-laki itu lebih suka menggandeng Khadijah. Kita pulang, sayang. Biarkan yang sirik ya sirik aja. Mending ehek. Lu denger sumpah gue. 2 bulan dari sekarang, gue nikahin anak orang. 1 jam perjalanan lambat dilalui Khadijah bersama suaminya. Turun dari mobil sport tanpa atap, Khadijah sudah layaknya ratu kesayangan Atala Liasa Rizky. Digandengnya, dirangkulnya, berdampingan, beriringan menuju lobi. Para suster yang melihat sontak menyapa kondisi terbaru Khadijah dan kakinya. Sudah cukup lama Khadijah menjadi bagian dari RSJ ini. Setiap 2 kali dalam seminggu Khadijah meminta Atala mengantarkannya menemui adik kesayangannya. Tempatku bukan di sini, Bang. Naya tambah stres kalau dikurung di sini terus. Baru tiba di kamar pasien Naya, Khadijah sudah disambut drama. Di sana Naya mengamuk meminta dilepaskan dari rantai yang membelenggu tangannya. Akhir-akhir ini, Naya sering menyakiti orang-orang yang membesuk. Terpaksa, suster menjerat Naya di ranjang pasiennya. Tak hanya Andre, Marina juga ada di sana setelah sekian lama, tumben sekali. Tapi, kondisi lumayan huru-hara sore ini. Tapi memang kamu gila Naya. Mah, Andre menegur. Laki-laki yang cukup beruntung untuk pekerjaan, tapi tidak dengan jodohnya yang bahkan masih dirawat RSJ. Kamu nikah lagi saja kalau nggak mau ceraikan dia. Mamah juga mau cucu. Saran Marina yang membuat Khadijah istighfar. Sampai kapanpun Andre nggak akan cerai dari Naya. Dia ini jodoh pilihan mamah. Marina memegangi dadanya. Dada mamah sakit dengar kamu bilang gitu, Andre. Tahu begitu mendingan dulu, mamah biarin saja kamu nikah sama wanita cacat. Serapahnya. Assalamualaikum. Khadijah menguluk salam, selain untuk menyapa, Khadijah ingin Marina melihat bahwa kakinya sudah baik. Andre, Naya, begitu juga dengan Marina yang lekas menatapnya. Khadijah tersenyum. Dan, dari sekian banyak orang hanya Andre dan Atala yang menjawab salam perempuan itu. Pakai kaki palsu kamu. Marina sempat meraba dress Khadijah. Apa ikut metode sambung tulang ke dukun? Atala menyela cepat. Kaki Dija memang patah, tapi bukan berarti tidak bisa sembuh. Kalau memang Anda tinggal di kampung, setidaknya tidak harus kampungan. Marina berpaling seraya bersedekap. Dia tak mungkin menyahuti kalimat Atala meski ingin, atau posisi Andre yang sudah tinggi akan terancam diturunkan jabatan. Redup Marina, menyala Naya. Wanita itu cukup berapi-api. Pemandangan Khadijah bersama kaki yang sudah sembuh total, benar-benar membuatnya ingin meledak. Kakak mau ngapain ke sini? Mau kasih lihat kalau kakak sudah lebih bahagia. Set. Khadijah mendekat, bahkan memeluk meski Naya terus meronta. Pergi, Kak. Walau Atala sempat menariknya, Khadijah masih tak mau beranjak. Ini kakak kamu. Pergi kakak. Kamu selalu lebih unggul dari Naya. Naya nggak suka kakak. Tapi kakak sayang sama kamu. Seketika, Naya terdiam, ia terisak-isak setelah usapan Khadijah sampai di kepalanya. Cuma kamu satu-satunya adik kakak, cuma kamu satu-satunya saudara kakak. Cepat sembuh dan kembali sama bapak dan mamah di kampung, mereka rindu kamu. Naya tergugu-gugu di pelukan Khadijah. Dadanya kian sesak. Bapak pasti kecewa sama Naya, Kak. Makanya berubah. Naya sudah gila, Kak. Hanya sakit, bukan berarti tidak bisa sembuh, tapi kalau kamu mau memulai. Sembuhkan dulu hati kamu, Dek. Khadijah tak bisa tahan air mata yang jatuh melewati pipinya. Kakak pamit mau ke Al-Azhar. Kamu harus cepat sembuh.
Kakak yakin, Bang Andre nggak akan pernah ninggalin kamu. Sebelum Bang Andre lelah, sembuh, Naya, sembuh. Tapi Bang Andre lebih cinta sama kakak. Sekarang dia menyayangimu lebih dari apapun, Naya. Kalau tidak, nggak mungkin Bang Andre masih setia mendampingimu sampai sekarang. Naya diam demi menyelami kalimat teduh Khadijah, di mana dia juga sudah cukup merasakannya. Sikap Andre tidaklah buruk selama dirinya dirawat di RSJ. Sembuh, ya. Khadijah kecup kening adiknya, menatap ironi. Jangan zalimi diri sendiri, Mas ganteng. Teriakan memekik salah satu pasien berhasil mengalihkan atensi semua orang termasuk Naya. Atala mendelik. Akhir-akhir ini, Atala memang seringkali digoda bahkan diakui sebagai suami-suami para emak-emak ODGJ. Tak hanya satu bahkan 5. Suamiku di sini ternyata. Sardah nama perempuan 46 tahun itu. Mas ganteng pulang kampung ternyata. Atala menyengir ringan. Gawat. Celaka. Ketiwasan. Ah, sial sekali. Lagi dan lagi Atala harus bertemu wanita agresif ini. Hamili aku yuk, Mas ganteng. Ajak Sardah. Atala langsung bergidik geli, kaki yang sudah gemetar perlahan beringsut sedikit demi sedikit, melipir pelan-pelan di tembok berusaha untuk melewati pintu. Cium aku Mas. Tak seperti Khadijah yang seksi saat memajukan bibirnya, Sardah dan bibir menyonyonya mengerikan. Huar. Atala tak sanggup jika tidak histeris, bahkan mencoba berlari yang sayangnya Sardah lebih cekatan untuk memeluknya erat-erat. Hamili aku, Mas. Khadijah menutup mulut. Bingung, antara ingin menolong tapi takut terkena cakaran kuku tajam Sardah yang selalu merasa bahwa Khadijah ini justru pelakornya. Setelah berhasil terlepas dari jerat Sardah, Atala melompati bangku. Sayang, Mas tunggu di mobil, cepetan. Mas nggak mau diperkosa Wakasi. Wakasi, warga kampung sini. Begitu mungkin yang Atala maksudkan. Mas ganteng. Cepetan hamili aku biar anak kita kembar. Atala semakin histeris kala Sardah berhasil meraih celananya kembali. Mas. Atala sampai harus naik ke jendela untuk bisa menghindari Sardah. Sayang, aku tunggu di mobil, cepat pulang sebelum suamimu dihamili wanita lain. Atala berlari terbirit-birit, tunggang langgang menembus lorong-lorong. Khadijah. Sungguh, Atala tak suka tempat ini. Selain ada Naya dan Andre, Atala sering sekali menjadi camilan lezat emak-emak ODGJ. Setelah semua drama yang terjadi, tiba juga Atala di kediamannya. Sebuah paket dia terima dan dibawa masuk ke dalam sementara Khadijah sudah lebih dulu masuk. Sayang, paket nih. Atala meletakkan kotak di atas meja makan. Di mana Khadijah sudah duduk untuk meminum air putihnya. Buat, Mas. Buka deh. Atala ikut duduk, lalu meraih kembali paket tersebut. Kado lagi. Iya. Atala tersenyum tipis. Ternyata setelah jatuh cinta padanya, Khadijah lumayan ugal-ugalan juga perilakunya. Apa ini? Buka saja. Mas pasti suka. Atala bersemangat, hingga tak pedulikan kotak cantiknya. Yang dia pikirkan saat ini hanya ingin segera membukanya. Namun, sayang seribu sayang, bukan tersentuh dengan kado kali ini, Atala justru dibuat kaget bahkan berjingkrak oleh isi dalamnya. Sayang. Gantungan kunci berbentuk kelamin laki-laki, dia lempar tinggi-tinggi. Bukan bentuknya, tapi bahan silikon yang membal-membal menjijikan bagi Atala. Geli, hai. Atala bergidik, di mana ekspresi wajah lucu itu membuat Khadijah terpingkal-pingkal. Lucu banget kan bentuknya, makanya Dijah beli. Hodam ku pindah ke kamu, ya. Atala membentak, di sana Khadijah tergelak tak henti-henti. Sekali-kali main pakai bantuan alat, itu kan Dijah juga beli getarannya, kan biar Mas tambah sayang Dijah. Atala bergidik. Kamu sejak temenan sama Memet, ada-ada aja gebrakannya. Terima kasih sudah menonton, guys.
Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.